guys, kembali lagi bersama saya VW Kristandio. Dan kali ini kita akan membahas tentang Phantasmagory, Felix the Cat, dan zaman keemasan animasi yang berlangsung tahun 1928 hingga tahun 1960-an guys. Oke, gak kerasa aku sudah lama gak upload video kali ini ya, tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang Phantasmagory, Felix the Cat, dan zaman keemasan dan animasi. Jadi bagaimana penjelasan tentang itu? Langsung saja kita bahas. Mari kita bahas. Oke guys, kita mulai dari salah satu karya yang dianggap sebagai animasi pertama di dunia, yaitu Phantasmagory. Film ini dirilis pada tahun 1908 dan dibuat oleh animator asal Prancis, Émile Cohl. Walaupun tugas ini fokusnya pada tahun 1928 hingga 1960-an, kita tetap perlu bahas Phantasmagory karena ini adalah fondasi yang membuka jalan bagi animasi modern. Phantasmagory dibuat menggunakan teknik stop motion, gambar tangan. Cohl menggambar ratusan ilustrasi dengan gaya seperti doodle atau coretan kapur putih di papan tulis hitam. Hasilnya adalah animasi yang sangat eksperimental, aneh, penuh imajinasi, dan sangat bebas. Nggak ada plot yang jelas, tapi penuh transformasi objek yang fluid. Kenapa film ini penting? Pionir animasi frame by frame menunjukkan bahwa gambar bisa hidup, sesuatu yang radikal pada masanya, dan menginspirasi animator generasi berikutnya seperti Disney, Pixar, dan Warner Bros. Pokoknya tanpa Phantasmagory, animasi kayak sekarang mungkin gak ada. Kita masuk pada pembahasan mengenai Felix the Cat yang menjadi ikon animasi pertama di dunia tahun 1919 hingga 1920-an. Setelah era eksperimental, animasi mulai berkembang lewat karakter yang ikonik, dan salah satu karakter yang paling penting sebelum Mickey Mouse adalah Felix the Cat. Felix pertama kali muncul di tahun 1919, diciptakan oleh Otto Mesmer dan diproduksi oleh Pat Sullivan Studio. Pada era film bisu, Felix menjadi superstar global. Pertanyaannya, kenapa Felix begitu terkenal? Felix punya kepribadian kuat, yaitu nakal, cerdas, dan penuh ekspresi. Animasi Felix memanfaatkan gag visual kreatif, misalnya ekornya bisa berubah bentuk jadi alat apapun. Ia menjadi karakter animasi pertama yang menguasai dunia film. Serta Felix muncul pada bioskop-bioskop di seluruh dunia, bahkan menjadi simbol budaya pop. Felix juga adalah karakter pertama yang digunakan pada tes transmisi TV pertama oleh RCA pada tahun 1928. Artinya, Felix bukan hanya raja animasi, tapi juga ikon teknologi broadcasting. Namun kejayaannya agak meredup ketika film suara masuk, dan Disney merilis Mickey Mouse dengan Steamboat Willie yang membawa suara dan musik. Felix kalah bersaing karena tidak berhasil beradaptasi dengan inovasi ini. Tapi perannya sebagai pelopor karakter animasi tetap monumental. Oke, kita masuk ke zaman keemasan animasi yang berlangsung tahun 1928 hingga 1960-an. Nah, ini fokus utama tugasnya, yaitu The Golden Age of Animation, berlangsung dari tahun 1928 sampai 1960-an. Ini adalah masa di mana industri animasi benar-benar meledak dan melahirkan studio besar, karakter ikonik, serta teknik animasi yang masih digunakan sampai sekarang.
Mengapa tahun 1928 jadi titik awal? Karena tahun itulah Disney merilis Steamboat Willie yang memperkenalkan animasi dengan musik sinkron, gaya storytelling yang solid, karisma karakter Mickey Mouse. Setelah itu, industri animasi langsung mengalami revolusi. Dan berikut adalah studio-studio besar di era keemasan. Yang pertama adalah Walt Disney Studios. Disney memimpin revolusi animasi seperti Silly Symphonies yang ada pada tahun 1929, memperkenalkan animasi sebagai seni yang selaras dengan musik. Kemudian muncullah Snow White and the Seven Dwarfs yang ada pada tahun 1937, menjadi film animasi feature length pertama di dunia. Kemudian teknik warna, teknik color disempurnakan oleh Disney. Disney menentukan standar animasi global. Kemudian ada Warner Bros. Yang meluncurkan Looney Tunes and Merry Melodies. Ini adalah rumahnya, yaitu Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Roadrunner, Tweety, Sylvester. Warner terkenal dengan humor cepat, karakter sarkastik, timing komedi yang presisi. Animasi Warner sangat berbeda dari Disney, yaitu lebih liar dan lebih lucu. Yang ketiga ada Fleischer Studios, pesaing utama Disney pada 1930-an. Karya-karyanya diantara lain adalah Betty Boop, Popeye the Sailor, Superman Animated Series yang diluncurkan pada tahun 1941. Fleischer terkenal dengan teknik rotoscoping, di mana mereka menelusuri frame video nyata menjadi animasi agar gerakannya halus. Kemudian ada MGM yang memiliki kepanjangan yaitu Metro-Goldwyn-Mayer. Mereka menciptakan duo ikonik yaitu adalah Tom and Jerry. Animator William Hanna dan Joseph Barbera membuat animasi slapstick yang sampai sekarang masih relevan dan abadi. Kita masuk kepada inovasi teknis di era keemasan. Yang pertama adalah teknik color, di mana animasi memiliki warna yang kaya. Kemudian ada multiplane kamera yang digunakan oleh Disney, yaitu menggunakan efek depth dan perspektif. Ada pula rotoscoping yang digunakan oleh Fleischer, inovasi teknis yang menggunakan gerakan realistis. Ada pengembangan strong character animation serta storyboarding yang lebih matang. Era 1928 hingga 1960-an adalah masa penemuan fondasi animasi modern. Oke, kita masuk kepada pengaruh budaya tahun 1928 hingga tahun 1960-an, di mana zaman keemasan mempengaruhi diantaranya adalah musik dan gaya humor, desain karakter, industri mainan, TV animasi setelah 1950-an. Karakter-karakter dari era ini masih mendapatkan reboot sampai sekarang. Oke, jadi guys, era dari Phantasmagoria, Felix the Cat, sampai Golden Age of Animation bukan cuma perjalanan teknis, tapi juga perjalanan kreatif yang membentuk animasi seperti yang kita kenal sekarang. Dari eksperimen gambar doodle, karakter ikonik era bisu, sampai kejayaan Disney dan Warner Bros.
Semuanya adalah akar dari industri animasi modern. Kalau nggak ada era ini, nggak bakal ada Pixar, Ghibli, DreamWorks, dan animasi-animasi keren yang kita tonton hari ini. Oke, jadi itu adalah penjelasan-penjelasan mengenai Phantasmagorie, Felix the Cat, dan zaman keemasan animasi tahun 1928 hingga tahun 1960-an. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya kalian dapat mendapatkan informasi-informasi lainnya mengenai film dan animasi. Tunggu video berikutnya di VW Kristandio.